Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di penghujung bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, kita coba bermuhasabah ya, bagaimana selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, apakah kita termasuk orang yang berhasil ya memperoleh ampunan, memperoleh rahmat dari Allah, sehingga berhasil Ramadan ini melahirkan pribadi yang bertakwa. Sehingga banyak ulama mengatakan bulan Ramadan sesungguhnya bulan atau madrasah pendidikan ya, tarbiyah menata diri ya, menata diri, mengendalikan diri, sehingga selama 1 bulan ya ditempa dan sungguh-sungguh ya menjalani rangkaian ibadah itu, maka diharapkan pada 11 bulan berikutnya itu kita menjadi pribadi atau memiliki jiwa yang tertata ya, jiwa yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana madrasah Ramadan ini mampu menata diri ya. Sejumlah banyaknya usia kita ya, katakanlah yang berusia 50 tahun ya, dimulai dari umur baligh ya, secara fikih 15 tahun ya, atau lebih cepat dari itu bila telah ada tanda-tanda ya datangnya masa baligh ya, dengan usia yang saat itu mengalami misalnya 13 tahun, maka seseorang ya atau orang itu sudah dihukumi taklif ya, baligh ya, terbebani dengan hukum syariat yang melekat padanya. Maka kalau dibulatkan 15 tahun, bila belum mengalami tanda-tanda, ulama menetapkan jika seorang pemuda atau pemudi remaja itu sudah berusia 15 tahun, maka dia dihukumi baligh. Katakanlah umurnya sekarang 50 tahun, maka sudah 35 tahun lamanya dia atau orang tersebut melakukan ibadah yang wajib, diantaranya ya puasa ya, saum. Oleh karenanya perlu ya kita semua muhasabah, introspeksi diri ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, itu perkataan sahabat yang patut ya kita jadikan dasar, bahwa setiap yang telah kita jalani ya, waktu ya, usia itu harus kita
muhasabahi atau kita introspeksi apakah amal-amal yang kita lakukan itu sudah membuahkan hasil yang maksimal atau sesuai dengan tujuan dari setiap ibadah yang ditetapkan oleh syariat. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan ya, kita saksikan ya, kita tahu bersama bagaimana atmosfer ya atau himmah ya, semangat, motivasi kebanyakan orang ya itu meningkat ya secara tajam seperti musim ya atau sebuah musim ya, musim spiritual ya, musim atau bulan musimnya ibadah. Dan tentunya ini menjadi peluang ya, kemudahan bagi setiap kita yang mau menata diri ya, menata diri. Momentum ya yang tepat tentunya di bulan Ramadan ini. Maka sesungguhnya ya bulan Ramadan itu memiliki hakikat yang bukan hanya isinya ritual ya, peristiwa-peristiwa ibadah ya. Harus kita maknai juga sebagai peristiwa tarbiyah. Tarbiyah ruhani, tarbiyah jiwa, pendidikan jiwa. Madrasah ruhani yang di dalamnya mengajarkan manusia bagaimana manusia itu bisa memahami ya, memahami dirinya sendiri. Muhasabah dari asal ya, dari mana manusia itu atau dirinya itu berasal ya. Perenungan yang mendalam ya. Bagaimana tafakur ya, berpikir ya, berzikir, mengingat Allah, merenungi ciptaan Allah, di mana, dari mana dirinya berasal, kemudian mau hendak kemana dia akan kembali ya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana seseorang itu mengisi ya atau menjalani kehidupan di dunia di antara dua perjalanan besar tadi. Dari mana ia berasal dan dia akan kembali kemana. Hadirin dalam pandangan syariat Islam, dimensi manusia itu ada dua unsur utama ya. Jadi kita harus memahami siapa manusia itu. Al-insan itu ada dua unsur utama yang ada pada diri manusia. Yang pertama tentu manusia memiliki atau dimensi jasad atau jasmani ya, fisik ya. Kemudian dimensi yang kedua, manusia memiliki jiwa. Nah, jasad ya merupakan unsur fisiknya ya yang tampak oleh mata. Adapun dimensi jiwa ya itu yang sebaliknya, unsur batin, unsur yang tak nampak oleh mata. Manusia pada umumnya sangat serius ya, sangat paham bagaimana dia dalam hidupnya menjaga jasmaninya ya, dengan memenuhi kebutuhan jasmani supaya sehat ya, vitamin ya, gizi ya, apa ini serat ya, hal-hal yang
sifatnya nampak mata dia sangat atau lebih paham, ya, lebih terpenuhi kebutuhan itu secara baik sehingga dia sehat fisiknya, ya, diperhatikan, fisiknya dijaga betul, ya, bisa dengan olahraga umpamanya, dan upaya-upaya memenuhi kebutuhan jasmani lainnya secara sadar manusia semuanya paham, ya. Namun demikian, unsur yang jiwa yang merupakan unsur batin yang menjadi pusat kesadaran ini manusia kebanyakannya abai, ya, lalai dan tidak memperhatikan hak-hak jiwa, ya, atau tidak memenuhi kebutuhan jiwa secara maksimal atau secara baik, ya, atau bagus, ya, sehingga jiwanya banyak mengalami problem, ya, terjadi kondisi jiwa yang bermasalah, ya, kesehatan mentalnya terganggu, ya, atau berujung pada melemahnya semangat ibadah, semangat mendekatkan diri kepada Allah ini menjadi bermasalah sebab unsur jiwanya terabaikan. Maka jika dalam diri seseorang itu unsur jasmaninya dan rohaninya keduanya ini tidak berfungsi dengan baik, ya, maka kesempurnaan manusia pun menjadi berkurang atau bermasalah, ya, tidak lengkap. Misalnya ketika anggota tubuh tidak mampu menjalankan fungsinya, manusia disebut sebagai orang yang cacat, ya, kalau jasmani, ya, fisiknya cacat fisik. Ya, cacat fisik tidak selalu menghilangkan kemuliaan manusia. Disabilitas, ya, orang-orang yang memiliki keterbatasan tetap bisa berprestasi, ya, tetap bisa berbuat, ya. Banyak orang yang secara fisik terbatas, ya, tetapi tetap memiliki akal yang jernih, iman yang kokoh, dan bisa menampilkan akhlak mulia, ya, meskipun dalam keadaan fisiknya cacat. Namun demikian hadirin rahimakumullah, sebaliknya kerusakan yang menimpa jiwa manusia ini, ya, jiwa manusia bila rusak maka seringkali jauh lebih berbahaya, ya. Maka dalam tradisi Islam kerusakan ini dikenal sebagai marad al-qalb, ya, hati yang berpenyakit atau penyakit hati. Jadi ia tidak tampak oleh mata, tapi pengaruhnya dapat merusak seluruh kehidupan manusia. Jadi luar biasa sekali pengaruh rusaknya hati. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kita perlu pahami, ya, secara sungguh-sungguh mendalam, fokus bagaimana mendidik jiwa, ya, mentarbiyah jiwa, khususnya mengambil momen, ya, baik, ya, di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, hati, ya, dijelaskan oleh para ulama atau jiwa, ya, kolbu ini pusat, ya, fungsinya pusat pengendali, ya, raja, ya, pusat pengendali seluruh aktivitas manusia. Dari sanalah lahir niat, yaitu kolbu, ya, kemudian diputuskan, ya, keputusan-keputusan itu hati yang mengeksekusi. Dorongan-dorongan, kecenderungan-kecenderungan, dan
arah kehidupan seseorang itu, ya. Mindset, ya, cara pandang hidup, falsafah hidup ada di situ. Karena itu jika raga membutuhkan makanan, ya, agar tetap hidup, tuh, ya, mungkin manusia tidak makan, minum. Demikian pula jiwa jauh lebih membutuhkan makanan. Ya, ruhani itu membutuhkan makanan. Apa yang menjadi makanannya atau haknya? Makanan itu berupa iman, ya. Nutrisinya ilmu, kemudian zikrullah, ubudiyah, segala ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah, dan kesadaran akan kehadiran Allah, muraqabatullah, ya. Bagaimana seseorang itu dalam menjalani kehidupan itu senantiasa, ya, dirinya merasa diawasi, merasa dilihat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi bila jiwa manusia itu atau hati manusia itu salim, ya, selamat, ya, kolbun salim. Dia rindu berjumpa dengan Allah, dia semangat untuk beribadah, ya, kepada Allah, dan senantiasa ingat, ya, kepada Allah. Apabila memiliki ambisi, keinginan, ambisinya diselaraskan, apakah diridhoi oleh Allah atau tidak keinginannya itu, ya. Apabila beribadah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semuanya ditujukan mengharap ridho wajah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, senantiasa dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, tulus, ya, murni mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun disayangkan hadirin Allah, manusia modern, ya, orang-orang yang katanya, ya, modern, ya, canggih, menguasai teknologi, ya, ini lebih kita dapati seringkali lebih sibuk memenuhi kebutuhan jasmani daripada memenuhi atau memperhatikan kebutuhan ruhani. Ya, nampak, ya, di bulan Ramadan tetap saja misalnya pasar-pasar, ya, penuh, ya, puasa menahan diri, mengendalikan hawa nafsu, malah menjadi ajang untuk mengumpulkan kuliner, ya, menu-menu makanan setiap berbuka. Hampir-hampir dipastikan pengeluaran atau konsumsi, ya, di bulan Ramadan itu lebih besar, ya, anggarannya, biaya yang dikeluarkan dibandingkan bulan yang lain. Maka menjadi bukti, ya, manusia dilatih, ya, untuk menahan diri kenyataannya, ya, meskipun makan di siang hari, minum di siang hari tidak dilakukan, tapi mengapa faktanya pengeluaran, ya, dapurnya untuk konsumsi lebih besar. Maka dengan demikian, dalam perspektif
ekonomi ya, puasanya justru malah semakin besar pengeluarannya. Dan itu semuanya ya, biaya itu, uang itu untuk memenuhi apa? Kebutuhan, keperluan fisik. Ya, fisik jasmani itu. Namun dalam kesibukan itu manusia seringkali lupa bagaimana mempersiapkan ruhaninya, jiwanya. Padahal jiwa yang tidak diberi makanan ya atau nutrisi dari jiwanya mengalami katakanlah kelaparan ya, diperumpamakan dia busung lapar atau kelaparan spiritual, kering, haus dengan spiritual. Apabila kondisi ini terjadi, maka orang itu mengalami lemah ya, menjadi lemah imannya dan mudah terseret mengikuti hawa nafsunya. Bahkan lebih mengerikan lagi, kehilangan furqan. Tidak lagi mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Tidak bisa membedakan kebenaran dan kesesatan. Maka dalam kerangka pemikiran Prof. Syed Muhammad Naqib Al-Atas, ya, yang belum lama ini beliau meninggal, ya, almarhum, ya, Syed Muhammad Naqib Al-Atas menjelaskan bahwa jiwa manusia memiliki dua dimensi penting, kata beliau. Pertama, dimensi an-nafs an-natiqah, ya, yaitu jiwa rasional yang mampu memahami kebenaran dan mengenal Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah an-nafs al-hayawaniyah, yaitu jiwa hewani yang berkaitan dengan dorongan-dorongan biologis ya. Sebagaimana hewan ya, memperturutkan apa? Makan, minum dan syahwat. Jadi ada pembagian dua ya, jiwa yang an-nafs an-natiqah ya, ini kaitannya kemampuan berpikir, bagaimana akalnya, bagaimana hatinya bisa mengenal Allah, ma'rifatullah. Yang kedua, jiwa yang an-nafs al-hayawaniyah, kehewanan atau kebinatangan, yang bermuara pada pemenuhan syahwat, baik syahwat perut maupun kemaluan. Kemudian menurut Al-Atas ya, Prof. Al-Atas juga bagaimana adab terhadap diri sendiri itu bisa terwujud ketika jiwa rasional mampu mengendalikan jiwa hewani. Ya. Jadi adabnya kita sendiri sebagai pribadi ya, kita mampu ya mengendalikan jiwa hewani itu, kita tundukkan. Maka inilah yang dimaksud beliau makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar. Ini namanya adab. Ya, kembali ditegaskan bahwa adab menurut Prof. Naqib Al-Atas bukan disimplifikasi sekedar disederhanakan dimaknai sopan santun ya, atau tata krama, bukan. Adab adalah bagaimana meletakkan sesuatu ya pada tempatnya yang benar. Dalam hal ini ya, adab di mana ada iman ya, ilmu dan amal. Trilogi ini, iman, ilmu dan amal. Jadi orang yang beradab itu orang yang mengimani ya kebenaran Islam, kemudian mengilmui dan sekaligus mewujudkan dalam bentuk amal. Jadi tidak terpisah-pisah antara ilmu, iman dan amal, ini menyatu. Barulah itu yang dikatakan orang yang beradab.
yang menjadi cara pandang ya, worldview hidup Islami. Kemudian apabila jiwa rasional memimpin memimpin jiwa hewani, maka manusia akan hidup dalam keseimbangan. Tuh. Balance ya, tawasud, pertengahan, seimbang antara dorongan-dorongan jasmani tetap ada tetapi tidak menguasai seluruh kehidupannya. Dalam keadaan seperti ini jiwa manusia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu manusia akan menduduki an-nafsul mutmainnah. Ya ayuha Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka jiwa yang tenang adalah jiwa yang merasakan kedamaian dalam hidupnya. Bagaimana kebahagiaan diletakkan pada ketaatan kepada Allah. Kebahagiaan diletakkan bagaimana bisa menghindari larangan-larangan Allah, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Kemudian bagaimana kebahagiaan itu dia rasakan melalui ma'rifatullah, mengenal Allah, mencari ridhonya, ya. Itulah bagian daripada perwujudan dari orang-orang yang memiliki an-nafsul mutmainnah. Tenang, ya. Senang, bahagia dalam taat. Dan kalau sampai terjatuh kepada maksiat, orang yang jiwanya mutmainnah ini segera ya memahami, segera kembali inabah, bertaubat kepada Allah cepat. Ya. Karena memang manusia tidak bebas ya atau maksum dari dosa. Bahkan tempatnya makhlul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Orang-orang yang memiliki jiwa mutmainnah ini tenang dalam ibadah, lapang dalam menjalankan perintah Allah. Sebaliknya dosa tidak lagi terasa nikmat baginya. Jadi nikmatnya ada dalam taat. Dan bila maksiat dia kemudian terhantui ya, jiwanya gelisah gundah gulana sebab tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat. Alhamdulillah. Apabila jiwa hewani yang menguasai jiwa rasional, ya, maka manusia itu akan the loss of adab, kehilangan adab. Adab terhadap dirinya sendiri, ia hidup hanya untuk memuaskan perut, syahwat. Maka dalam keadaan ini manusia secara lahir mungkin tampak sebagai manusia, namun demikian secara batin ia telah tunduk kepada naluri yang bersifat hewani. Nauzubillah. Maka jiwa hewani mudah tunduk kepada godaan setan. Ya, hawa nafsu setan. Karena itu manusia yang ringan melakukan maksiat, mudah bermaksiat, yang tidak merasa berat melanggar perintah agama, atau yang kehilangan rasa hormat kepada Allah dan Rasulnya, pada hakikatnya adalah manusia yang jiwanya marid, jiwanya sedang sakit. Penyakit-penyakit hati seperti kesombongan, kiber, kedengkian, hasad, tomak, ya, rakus, kemudian iri hati, ya, ujub, ya, bangga diri. Ini akan tumbuh subur dalam jiwa orang-orang yang menuruti dorongan-dorongan jasmani. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kemudian beliau meriwayatkan sebuah kisah yang sangat menarik tentang bahaya tipu daya setan, ya, tipu daya syahwat. Bagaimana dikisahkan suatu ketika iblis menampakkan diri kepada Nabi Yahya alaihi salam
dengan berbagai alat yang tergantung di lehernya. Dikisahkan bahwa Nabi Yahya bertanya, apa yang engkau gantungkan di lehermu itu? Iblis menjawab, itulah syahwat manusia yang dengannya aku menjerat mereka. Ya, jadi syahwat itu dililitkan, digantungkan di leher. Maka Nabi Yahya bertanya lagi, apakah ada sesuatu yang dapat melemahkan tipu dayamu itu? Ya. Kemudian iblis menjawab, ketika manusia merasa kenyang karena makanan, aku menjadikannya berat untuk sholat dan untuk berzikir kepada Allah. Maka dari kisah ini hadirin Allah menunjukkan bahwa betapa kuatnya hubungan antara pengendalian jasmani, ya, dan kehidupan spiritual manusia. Disinilah Ramadan hadir sebagai madrasah pendidikan jiwa. Ya, madrasah pendidikan jiwa. Puasa bukan sekedar menahan lapar, bukan hanya sekedar menahan dahaga, tetapi juga latihan spiritual untuk menundukkan jiwa hewani, ya, agar tunduk kepada jiwa rasional yang beriman. Maka Ramadan adalah bulan untuk mengislamkan jiwa dan pikiran. Jiwa yang islami adalah jiwa yang bersih, tunduk kepada Allah, beradab, dan selamat dari godaan setan dan dominasi hawa nafsu. Karena itu, hadirin Allah, setelah berpuasa, ya, 1 bulan lamanya, tentunya kita patut untuk mempertanyakan kepada jiwa kita masing-masing, ya, selama 1 bulan yang sudah kita lalui, apakah, ya, takwa tercapai dan bersih jiwa, ya, suci jiwa dari penyakit kolbu ini terwujud, ya, dalam diri kita masing-masing. Tazkiyatun nafas apakah terwujud? Oleh karenanya kita harus betul-betul sungguh-sungguh, ya, kita cek, ya, apakah jiwa kita, ya, spiritual kita ini meningkat sesuai dengan tujuan Allah berikan syariat puasa ini untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, ya, yang mampu mengendalikan diri, yang dengan pengendalian diri ini membawa kepada kemaslahatan kehidupan manusia di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Alhamdulillah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pernah berkata bahwa manusia, ya, itu lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Sebab makanan dan minuman hanya dibutuhkan sekali-sekali atau 2 kali saja, ya. Tetapi ilmu itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia itu sepanjang waktu, sepanjang hidupnya. Maka semakin sering seseorang hadir dalam majelis ilmu, yang menuntut ilmu, ini membuat jiwanya terbebas dari tipu daya setan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menasihati seseorang yang mana seseorang itu merasa putus asa, ya, karena masih terjatuh dalam dosa meskipun sering menghadiri majelis ilmu, ya. Maka beliau berkata, jika engkau menghadiri majelis ilmu lalu masih melakukan maksiat, janganlah engkau berkata apa gunanya aku hadir, tapi kata beliau teruslah datang,
selama 40 tahun jiwamu sakit, apakah engkau berharap penyakit itu sembuh dalam 1 hari? Terus ya, jangan tergesa-gesa ya. Terus berangkat hadir, terus menuntut ilmu. Maka nasihat ini mengajarkan bahwa penyucian jiwa adalah perjalanan panjang. Hadirin Allah. Apa yang dibutuhkan? Niat yang benar, sidkuniyah, kemudian kesabaran dalam ketaatan itu tekun dan keistiqomahan. Maka pada akhirnya bulan Ramadan adalah kesempatan bagi manusia untuk kembali mengenal dirinya sendiri. Ia mengajarkan bahwa manusia bukan sekedar tubuh fisik yang membutuhkan makanan, tetapi juga jiwa yang membutuhkan cahaya, ya, kebenaran, ilmu. Maka ketika manusia mulai mengenali jiwanya, kelemahannya, kecenderungannya, dan penyakit-penyakitnya, maka pada saat yang sama ia sedang membuka jalan untuk mengenal Robnya, mengenal Tuhannya. Karena itu para ulama hikmah mengatakan, barang siapa mengenal diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, maka dia akan mengenal Robnya. Maka Ramadan adalah saat yang tepat untuk bagaimana mengenalkan diri, kita bermuhasabah ya, jujur, memperbaiki qalbu, ya, melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan kembali kepada Allah dengan penuh kerendahan. Sebab pada akhirnya kemenangan sejati, ya, orang-orang yang sukses ditarbiyah di dalam bulan Ramadan bukan hanya sekedar berhasil menahan lapar dan dahaga, tetapi keberhasilan menghidupkan kembali jiwa yang sebelumnya lama, ya, tertidur, ya. Rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya sekedar haus dan lapar, ya. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini, ya, kita betul-betul memohon kepada Allah diberikan hidayah. Allahumma inni as'aluka huda, ya, watuqa, ketakwaan, ya, muaranya takut, wal afafa wal ghina, ya, kecukupan, ya, kemuliaan, ya, dan bahkan boleh, ya, diperintahkan meminta kekayaan, yang mana kekayaan itu dalam rangka digunakan fisabilillah, ya, dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.